Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Pelajaran hari ini yaitu tentang sholat rawatib. Apa itu rawatib? Nah, sholat rawatib atau rawatib itu artinya mengiring-iringi. Jadi kalau sholat rawatib yaitu sholat yang mengiring-iringi sholat wajib. Ada berapa sholat wajib? Ada 5. Pertama subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Nah, sholat 5 waktu di situ ada sholat sunnah yang mengiring-iringi. Yaitu apa saja? Sholat subuh, yaitu sholat qobliyah subuh. Tapi tidak ada yang namanya sholat ba'diyah subuh. Karena apa? Dari syariat tidak memperbolehkan. Karena setelah sholat subuh itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat apapun kecuali sholat qodok ataupun sholat yang lainnya. Nah, kenapa hanya sholat qobliyah saja yang dianjurkan atau yang diharuskan? Sholat qobliyah itu sholat sebelum sholat subuh. Itu ada 2 rakaat. Dan di sini sangat istimewa. Dari hadis Nabi dawuh bahwasanya siapa saja yang melakukan sholat subuh 2 rakaat maka seperti memegang dunia dan seisinya. Maka di sini kita disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah subuh. Dawuhnya Mbah Maimun Zubair, kalau kamu melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu membaca surat pendek Inna Anzalna. Yang kedua, rakaat yang kedua yaitu setelah surat Al-Fatihah membaca surat Alam Nashrah. Setelah itu baru kita akan zikiran. Maka insyaallah dawuh Mbah Mun akan diberikan rezeki yang barokah. Selanjutnya sholat rawatib yang mengiringi sholat zuhur. Kalau sholat zuhur maka boleh sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah. Tadi sholat qobliyah sholat sunnah yang sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah sholat sesudah sholat wajib. Tapi di sini dalam kitab diterangkan sholat qobliyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya adalah masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Sedangkan sholat ba'diyah itu waktunya
waktunya setelah melakukan sholat sampai selesainya waktu sholat. Itu bedanya. Maka ketika kita akan melakukan sholat qobliyah, qobliyah sebelum sholat wajib, itu boleh dilakukan setelah sholat. Setelah sholat wajib, kita melakukan sholat qobliyah, setelah itu sholat ba'diyah itu boleh. Itu boleh karena waktunya sholat qobliyah itu masuknya waktu sholat sampai berakhirnya waktu sholat. Ataupun jika kita ingin ringkas, maka kita gabungkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Artinya bagaimana? Usolli, contohnya saja sholat zuhur. Usolli sunnat zuhri rok'ataini qobliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu kita sholatnya 2 rakaat, tapi niatnya 2, kita mendapatkan 2 pahala, yaitu sholat qobliyah maupun sholat ba'diyahnya. Selanjutnya sholat asar. Nah, sholat asar ini juga sama seperti sholat subuh, hanya sholat qobliyah saja, ba'diyahnya tidak diperkenankan. Karena juga alasannya hampir sama, yaitu jika setelah sholat asar tidak diperbolehkan melakukan sholat yang lain, sunnah-sunnah yang lain, kecuali mempunyai hutang sholat atau qadha sholat. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib di sini juga disunahkan, yaitu sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah. Tapi di sini sholat subuh sedikit diistimewakan. Karena apa? Itu adalah waktu-waktu untuk melakukan ibadah yang disunnahkan. Jadi ketika kita melakukan sholat maghrib, sebelum kita melakukan sholat maghrib, kita qobliyah dulu, ataupun setelah sholat maghrib kita ba'diyah dulu, setelah itu zikiran atau berdoa yang banyak atau yang lainnya, karena itu termasuk waktu yang mustajab. Dan yang terakhir adalah sholat Isya. Sama, sholat Isya juga diperkenankan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Sedangkan kalau dari sholat Isya itu juga sedikit diistimewakan juga. Karena apa? Ketika setelah sholat Isya kita melakukan sholat qobliyah ataupun ba'diyah, setelah itu kita sholat tahajud, itu diperbolehkan. Meskipun yang sudah masyhur sholat tahajud itu disunahkan tidur dulu. Akan tapi jika nanti dilakukan tidur tapi tidak bangun sudah subuh, maka tetap disunahkan untuk melakukan sholat tahajud meskipun tidak tidur. Dan itu tadi sholat rawatib atau sholat yang mengiring-iringi sholat wajib. Semoga kita bisa melakukan dengan istiqomah dan juga melakukan dengan ikhlas. Ya anak-anak, pelajaran ini sudah selesai. Dari Bapak, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.